Meski telah dilakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran hutan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tak kunjung padam. Bupati Kota Waringin Timur curiga ada oknum yang sengaja membakar lahan. Tim SAR gabungan masih berupaya padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Namun tetap saja titik api terus bertambah. Bahkan terdapat 12 titik kebakaran di sekitar kawasan kota yang harus ditangani secara bersamaan. Bupati Kota Waringin Timur mencurigai adanya oknum yang memang sengaja membakar lahan. Karena setelah padam, ternyata di lokasi lain tiba-tiba muncul titik api baru dengan cepat. Di sekitar kota ini saja sudah ada 12 titik. Nah, ini yang sudah dilakukan upaya pemadaman oleh kita pemerintah daerah dengan dibantu oleh TNI Polri dan juga instansi-instansi vertikal lainnya. Sudah berjibaku siang sampai malam ini. Tapi memang kita juga ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing. Jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin. Masyarakat diminta ikut memantau kondisi lingkungan masing-masing dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan orang yang diduga sengaja membakar hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera terus memakan korban. Puluhan orang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dirawat akibat sakit ispa. Sementara di Pekanbaru Riau, ribuan siswa terpaksa belajar dari rumah karena sekolah dikepung asap tebal. Kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan semakin tebal dan mengancam kesehatan warga. Siang dan malam, warga hidup dikepung asap membahayakan. Warga pun mulai jatuh sakit. Sedikitnya 5 anak dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleka Martapura karena mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Sebelumnya pada pekan lalu, puluhan pasien juga dirawat dengan keluhan demam, batuk, dan sesak nafas. Data Dinas Kesehatan setempat, kasus ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga 30.000 kasus sejak ada karhutla. Sementara itu di Pekanbaru Riau, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan memaksa ribuan siswa diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Siswa diminta belajar di rumah karena kualitas udara membahayakan, dipenuhi asap pekat dan partikel debu. Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Riau untuk memantau penanganan karhutla. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya terus masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke Tokyo, ambil tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Polda Sumatera Selatan melaporkan telah menangani 15 kasus karhutla dan menahan 17 orang tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kebakaran kampung adat Sade meninggalkan duka bagi dunia pariwisata. Pemerintah berencana untuk membangun kembali desa wisata ini dengan tetap menjaga identitasnya sebagai desa budaya. Sade hampir semuanya terbakar. Kita tolong agar semua jelas tidak ada korban jiwa hingga saat ini. Dimulainya hingga saat ini belum. Kebakaran besar yang melanda kampung adat Sade, Lombok Tengah Sabtu malam lalu menyisakan duka yang mendalam. Besarnya api menghanguskan kampung yang dikenal sebagai bagian dari wisata Indonesia. Kini, lebih dari 80 rumah adat hangus dilalap api hingga nyaris rata dengan tanah. Kebakaran ini berdampak pada ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah sanak keluarga dan 300 lebih pelaku wisata di kampung adat ini harus kehilangan mata pencahariannya. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menyampaikan duka yang mendalam atas kebakaran ini. Menteri Pariwisata, Widianti Putriwardana mengatakan akan kembali membangun kampung ini tanpa menghilangkan identitasnya sebagai kampung adat. Kampung wisata adat Sade adalah pemukiman tradisional tertua suku asli Sasak. Kampung ini telah berdiri selama lebih dari 500 tahun atau sejak sekitar abad ke-16. Wisatawan yang berkunjung ke Lombok selalu menyempatkan untuk wisata ke kampung ini untuk menikmati budaya khas Lombok. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mengunjungi posko pengungsian gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Didampingi psikolog anak Kak Seto, Menteri Arifatul sapa ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi korban gempa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi bersama psikolog anak Seto Mulyadi atau disapa Kak Seto kunjungi korban gempa NTT di posko pengungsian RSUD Komodo, Labuan Bajo. Menteri Arifatul dan Kak Seto memberikan semangat untuk para korban gempa, khususnya perempuan dan anak-anak yang sedang jalani masa pemulihan pasca gempa. Arifatul juga menyapa para tenaga medis yang terus bekerja melayani masyarakat, baik korban gempa maupun pasien lainnya. Menurut Arifatul, Kementerian PPPA telah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan mendesak yang spesifik bagi perempuan dan anak-anak. Nekat terobos kawasan bebas kendaraan di Jakarta, konvoi kendaraan diduga milik instansi pemerintah menggunakan lampu strobo diburu Pemprov DKI Jakarta. Geram, Gubernur Pramono Anung akan mengungkap identitas pengemudi setelah data dan bukti terkonfirmasi. Lima mobil mewah terekam warga berjalan konvoi dengan santai di kawasan Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pada hari Minggu kemarin hingga viral. Bahkan salah satu kendaraan ada yang menggunakan lampu strobo saat membelah jalan yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Usai kejadian, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengetahui siapa pemilik kendaraan dan siapa yang mengizinkan konvoi kendaraan ini bisa melanggar aturan kawasan Car Free Day. Diketahui juga jika sebagian plat kendaraan ternyata menggunakan nomor khusus yang biasa digunakan pejabat atau instansi tertentu. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta untuk mengungkap siapa identitas pemilik kendaraan. Ketika dia akan masuk sebenarnya udah ditutup. Dan mereka yang membuka barrier, dan padahal barrier itu juga dijaga oleh Satpol PP, ada juga dari kepolisian. Melihat hal tersebut, petugas Dishub yang berjaga di SCBD atas nama Munajat yang Dishub ya,
langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD. Sementara itu petugas Satpol PP yang bertugas di lokasi sudah diberikan teguran keras dan diminta lebih tegas melakukan pengawasan dan mencegah kendaraan yang tidak berkepentingan masuk ke kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono membebas tugaskan sementara 5 pejabat Pemkot Bekasi terkait dugaan terlibat pungli. Langkah ini diambil Wali Kota Tri Adianto pasca sidak pedagang di Stadion Patriot Candrabaga. Nggak ada keramaian. Pemerintah, tapi lihat kita masyarakat yang kaki lima ini. Adu mulut pedagang kaki lima dengan Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono pecah sebagai bentuk perlawanan saat akan ditertibkan petugas Satpol PP di kawasan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Para pedagang melawan karena mengaku sudah membayarkan uang kebersihan dan keamanan kepada anggota ormas. Sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihannya Pak. Siapa? Siapa? Bahkan seorang emak-emak pedagang ada yang nekat melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas. Meski mendapat perlawanan, namun penertiban tetap dilakukan. Alasannya karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang, sementara kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Jadi PKL bukan untuk dilarang, tetapi kemudian ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan yang ada. Sementara usai munculnya protes pungli pada para PKL, Wali Kota membebas tugaskan 5 pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelimanya diminta fokus menjalani pemeriksaan terkait dugaan pungutan Rp5.000 terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Stadion Candrabaga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 14 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum memutuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Pramono tekankan proses penentuan tarif baru tidak dilakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Badan Gizi Nasional mulai eksplorasi teknologi pendeteksi makanan basi untuk program MBG. Sensor Fresh Scan dikembangkan BRIN untuk mendeteksi makanan yang alami pembusukan. Pertama adalah Food Guard, adalah sektor yang memang didesain khusus, Pak. Keamanan pangan menjadi perhatian utama pelaksanaan program makan bergizi gratis. Untuk itu, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan komitmen nol toleransi terhadap keracunan dengan pengawasan dari dapur hingga makanan diterima penerima manfaat. Selain standarisasi prosedur dapur dan uji sampel makanan, BGN kini mengeksplorasi penggunaan teknologi pendeteksi makanan yang berpotensi basi.
Periset BRIN merancang Fresh Scan atau Food Guard untuk mendeteksi gas yang dihasilkan makanan saat mengalami pembusukan, kemudian memberi peringatan melalui sensor. Jika nantinya diintegrasikan dalam rantai pasok SPPG, teknologi ini diharapkan menambah lapisan perlindungan agar makanan bergizi tetap aman dikonsumsi. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi Prabowo Rizky Irmansyah. Para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah turut hadir. Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto Rizky Irmansyah menikah dengan Chika Yenalovi di Jakarta Convention Center Minggu pagi. Pernikahan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tak hanya Prabowo dan Jokowi, para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara hingga kepala daerah turut hadir memberikan selamat kepada kedua mempelai. Bu Yanti mengucapkan selamat berbahagia kepada Mas Rizky dan Mbak Chika atas pernikahan pada pagi hari ini. Semoga kedua keluarga menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah dan segera diberi keturunan yang tentunya membahagiakan bagi kedua orang tua. Mengikuti akad nikah hari ini, ya, suasananya haru dan tentu semuanya ingin pernikahan ini benar-benar pernikahan yang abadi. Rizky Irmansyah merupakan sekretaris pribadi Prabowo sejak di Kementerian Pertahanan. Rizky berasal dari kalangan sipil dan setia mendampingi serta mengatur kegiatan serta kebutuhan pribadi Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak bencana. 6 pesawat TNI Angkatan Udara membawa logistik diterbangkan ke Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Senin pagi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Arlista Hadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Izin Pak dan Lanut. Oke, baik. Jadi yang pertama, pagi ini Senin 24 Agustus 2026 pukul 4.30 kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat menuju NTT akan mendarat di Labuan Bajo dan Maumere. 3 pesawat akan mendarat di Kalimantan, tepatnya di Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian yang kedua, untuk yang ke NTT diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, biskuit, wafer, protein bar, roti-roti, dan makanan lain sebagainya. Dan juga turut diterbangkan juga mainan kecil, mainan untuk anak-anak yang terdampak juga. Kemudian yang berikutnya, 3 pesawat terbang ke Kalimantan membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin. Masing-masing pompa air dilengkapi dengan pipa atau selang sepanjang 1 km. Yang tujuannya dari mesin ini adalah untuk memadamkan api khususnya di lahan tanah gambut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka
terima kasih kepada siapapun yang telah membantu. Semoga setiap niat baik, ikhtiar yang telah diusahakan bersama dapat benar-benar segera diterima, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang terdampak. Saya kira itu, kita doakan bersama semoga keadaan semakin segera membaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.